bahwa G-Dragon sini telah melakukan yang namanya kampanye Illuminati. Habis itu nanti mereka akan ngebakar mobil, di mana di dalam mobil tersebut udah terdapat koper yang berisikan tubuh. Serem banget sumpah. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai 5 musik video K-pop yang super psycho. Dan kalau kalian nonton, pasti akan buat kalian benar-benar merinding banget. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Guys, untuk list yang pertama, di sini kita punya Red Velvet dengan lagunya yang berjudul Russian Roulette. Nah, cinggu, seperti yang kalian tahu, Red Velvet adalah salah satu grup K-pop yang dikenal akan konsep mereka yang beragam. Salah satu konsep mereka yang mencuri perhatian adalah tentang konsepnya yang horor dan juga psycho. Salah satu musik video mereka yang terkenal adalah Russian Roulette. Dalam musik video ini kita diperlihatkan bagaimana realita kehidupan, yang mana dalam kehidupan kita itu pasti ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya kita di sini akan bersaing dengan seseorang, dan bahkan tidak hanya bersaing dengan seseorang saja. Kita itu akan bersaing dengan banyak orang. Dan biasanya dalam persaingan itu kita akan menggunakan berbagai cara. Ada cara yang sehat dan bahkan ada cara yang psychic dan juga psycho. Nah, dalam musik video untuk Russian Roulette, kita diperlihatkan bagaimana kita itu akan bersaing dengan menggunakan cara yang sakit untuk mencapai tujuan tersebut. Dan cinggu, dalam musik video ini, para member Red Velvet itu akan mencintai satu orang yang sama. Dan untuk mendapatkan hati dan juga cinta pria tersebut, mereka nantinya akan bersaing satu sama lain. Dan kalian tahu nggak cara mereka bersaing itu kayak gimana? Cara yang digunakan adalah cara yang sakit, yaitu dengan menghilangkan satu sama lain. Namun pada akhirnya di sini ada satu pemenang, yaitu Irene yang akan mendapatkan hati pria tersebut. Nah, sebenarnya dalam musik video ini Red Velvet itu lebih kayak menyindir bagaimana realita di zaman sekarang, yang mana di zaman sekarang banyak sekali dari wanita yang bahkan kerap kali mengkhianati temannya dikarenakan perasaan cinta terhadap seorang pria, alias dia itu menjadi pelakor untuk merebut perhatian atau cinta dari pria tersebut. Dan sekarang kita akan masuk untuk musik video yang kedua. Di sini kita itu punya lagu dari G-Dragon Big Bang dengan singlenya Cult the Etat. Musik video Cult the Etat menjadi salah satu dari musik video G-Dragon yang memiliki konsep super creepy. Untuk video klipnya terdapat banyak simbol-simbol yang menyeramkan dan juga membingungkan. Mulai dari GD yang berkostum serba hitam dihiasi oleh cat wajah berwarna hitam, lalu ada juga rambutnya hitam putih. Selain itu ada juga penampakan yang membuat bulu kuduk kita merinding. Dan yang paling buat kita serem sebenarnya adalah bagian di saat G-Dragon ini ditampilkan seperti seorang budak yang tersiksa, dan akhirnya nanti dia itu akan berganti kulit untuk melakukan sebuah kudeta. Dan cinggu, kalian tahu nggak, dikarenakan musik videonya ini itu benar-benar creepy banget, banyak sekali dari K-popers yang pada saat itu menilai bahwa G-Dragon sini telah melakukan yang namanya kampanye Illuminati. Lalu apakah pada akhirnya lagu ini juga berhubungan dengan Illuminati? Aku rasa sebenarnya tidak ya. Kalau kalian terjemahkan bagiannya one by one, habis itu kalian juga lihat bagaimana lirik lagunya, sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan Illuminati sama sekali. Yang membuat musik video ini mungkin terlihat seperti Illuminati karena begitu seram gitu ya. Karena pada waktu itu musik video yang serem-serem kayak gini pasti dianggap kayak Illuminati gitu. Namun nih cinggu, dalam musik video dan juga lagu untuk Cult the Etat, G-Dragon di sini menggambarkan dari sebuah karya berbentuk lagu yang merupakan alat revolusi bagi seorang G-Dragon. Karena melalui lagu, ia itu dapat berekspresi dengan bebas, terutama dalam menyampaikan pemikirannya, dikarenakan revolusi itu ada dalam pikirannya. Jadi nggak heran ya, kalau G-Dragon itu mau berekspresi atau menyampaikan aspirasinya pasti melalui lagu-lagu. Ingat nggak dengan apa yang terjadi di Mama? Dia itu langsung ngedis Mama loh guys, melalui lagu yang dibuat olehnya. Mantap banget. Dan kita akan lanjut ke grup dan juga lagu yang berikutnya. Di sini kita punya Sistar dengan singlenya yang One More Day. One More Day sendiri itu merupakan sebuah karya dari Sistar bersama dengan Giorgio Moroder. Giorgio sendiri adalah seorang DJ dan artis ternama yang memulai musik disco dan juga dance elektronik Italo. Jadi nggak heran kalau dalam lagu ini kita itu merasakan ada pengaruh Eropanya, karena kolaborasinya juga bersama dengan Giorgio. Musik videonya nih guys tak kalah bikin shock, sebab ada beberapa hal yang terjadi
Salah satunya adalah tentang bagaimana mereka itu kayak memiliki perasaan satu sama lain alias cinta sesama jenis gitu, ya LGBT gitulah. Dan di sini ada sebuah adegan yang benar-benar psycho banget, yaitu ada adegan kill satu sama lain. Jadi diceritakan ada sebuah pertemanan antara wanita, kita sebut saja si A untuk wanita yang rambut pendek, dan si B untuk cewek yang rambut panjang. Nah, pada awalnya sih mereka itu nggak punya perasaan satu sama lain, ya biasa aja sih, temenan doang gitu. Tapi pada akhirnya di sini mereka itu kayak ada perasaan yang timbul gitu antara satu sama lain. Nah, si A ini diceritakan udah punya pacar. Nah, si pacar A ini itu benar-benar kayak kasar banget gitu loh sama si A. Dia itu sering kayak mukulin A dan juga melakukan hal-hal yang buruk pada si A. Nah, singkat cerita nih guys, pada suatu malam si A ini kayak berdebat sama si pacarnya ini, dan di sana ada adegan gitu-gituannya. Habis itu dilihatlah sama si B. Nah, si B dan juga si A ini udah megang alat. Si B ini sendiri tuh udah megang batu bata, sedangkan si A ini udah megang botol anggur. Jadi nanti mereka itu akan ngelawan pria tersebut, dan pada akhirnya si pria itu dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, ya you know ya what I mean. Dan pada akhirnya kalian tahu nggak apa yang lebih psycho? Nantinya tubuh pria ini akan dimasukkan ke dalam koper, lalu nantinya pria itu akan dibawa ke sebuah tempat. Dan di saat mereka itu udah berada di tempat yang benar-benar kayak sepi banget, hanya ada ladang yang kosong. Habis itu nanti mereka akan ngebakar mobil, di mana di dalam mobil tersebut udah terdapat koper yang berisikan tubuh pria tersebut. Nantinya setelah dibakar, mobil itu akan meledak. Tujuannya adalah supaya tidak ada barang bukti yang tersisa. Dan pada akhirnya di sini sepasang sahabat tersebut bersama-sama. Aku nggak tahu pada akhirnya bagaimana, apakah mereka pacaran atau bagaimana, I don't know, karena ceritanya juga udah berakhir. Jujur ini juga ngebuat aku shock banget. Kenapa gitu? Karena Sistar selama ini aku tahu bahwa musik videonya itu benar-benar kayak ceria. Habis itu mungkin ada seksi tapi nggak terlalu yang dark banget. Ini sumpah dark banget. Ada adegan yang kayak gitu lagi. Serem banget sumpah. Dan kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada Fixe yang Voodoo Doll. Fixe merupakan salah satu boy group dari Jellyfish yang dikenal akan konsepnya yang beragam dan juga berani, terutama dengan konsep horor. Nah, sebenarnya Fixe mulai menampilkan konsep horor sejak comeback dengan album ini Hide. Namun Voodoo Doll menampilkan sisi gelap yang jauh lebih kental dibandingkan dengan Hide. Nah, dalam musik videonya kita itu diperlihatkan bagaimana para member dari Fixe ini itu akan disandra oleh seorang wanita, yang mana wanita ini udah ngebawa boneka voodoo. Kalau kalian udah nonton film horor, apalagi film yang menceritakan tentang cerita mengenai Voodoo Doll, kalian itu pasti udah pada tahu apa yang akan terjadi pada targetnya. Jadi boneka ini kalau ditusuk-tusuk gitu, nanti kita yang menjadi objeknya itu pasti akan merasa sakit. Apalagi nanti kalau tiba-tiba kakinya itu kayak dipatahin, nanti kaki kita juga dipatahin. Ya 11-12 sih sama boneka santet, nggak ada beda sih. Nah, dalam musik video untuk yang Voodoo Doll, para member dari Fixe akan dipaksa untuk melakukan semua hal yang diperintahkan oleh boneka itu. Dan untuk sebagian besar musik videonya ditampilkan adegan perempuan yang terus menusukkan sebuah tongkat untuk menyakiti boneka itu. Dan untuk koreografi dari lagu Voodoo Doll sendiri, koreografinya ini dapat kita bilang sangat unik banget. Karena apa gitu? Karena tak hanya menyuguhkan bagaimana koreografi yang super apik, tapi di sini mereka itu juga dituntut untuk melakukan yang namanya acting. Jadi di saat mereka menari, mereka itu harus menampilkan ekspresi yang benar-benar sesuai dengan lirik dan juga bagaimana gerakan dari tarian tersebut. Bahkan dalam satu koreografinya, Ken tampak menusukkan tongkat ke jantung Anne. Untuk membuatnya lebih dramatis, ada efek darahnya juga loh guys. Meskipun konsepnya terbilang apik dan juga unik, koreografi dari Voodoo Doll itu diprotes oleh 3 stasiun televisi Korea sekaligus. Tidak hanya diprotes saja, koreografi mereka juga di-ban loh guys oleh stasiun televisi. Yang dimaksudkan dengan di-ban di sini adalah mereka itu tidak bisa membawakan koreografi itu secara langsung. Kenapa di-ban? Karena koreografinya dianggap mengandung unsur kekerasan. Jadi dikarenakan hal itu, Fixe ini dipaksa untuk mengganti koreografinya tersebut. Dan kita akan masuk ke lagu yang kelima. Ini lagunya benar-benar serem banget sih, sumpah. Kalian kalau nonton ini kayaknya nggak bisa tidur deh. Lagu yang aku maksudkan di sini adalah Isang Ballerino. Jadi ada kalanya nih guys, di saat kalian udah kehilangan seseorang yang kalian cintai dan juga sayangi, itu emang sulit banget untuk menerima kenyataan dan juga melepas kepergiannya.
Nah, di Ballerino ini kita diperlihatkan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai balerina dan juga prianya yang berprofesi sebagai seorang fotografer. Singkat cerita, mereka ini adalah sepasang kekasih yang semasa dulunya itu bahagia banget. Nah, pada awal musik video sebenarnya tidak ada yang aneh sih, karena kita juga diperlihatkan bagaimana pria ini benar-benar menunjukkan perhatiannya kepada wanita tersebut. Kita diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka yang benar-benar bahagia banget. Makan bareng, nonton bareng. Habis itu nanti ceweknya kayak nari balerina dan juga berbagai hal lainnya. Namun pada akhirnya kita di sini diperlihatkan bagaimana realitas sebenarnya dari kehidupan pria tersebut. Ternyata nih guys, wanita yang selama ini bersama dengannya itu telah tiada alias meninggal. Jadi, di saat kalian melihat ada adegan dia itu sedang nyuapin wanita tersebut, di sini wanita itu sebenarnya sudah menjadi mayat. Dan ada adegan yang lebih creepy lagi, yang mana di saat itu dia ini kayak mandiin wanita tersebut. Dan gak hanya mandiin saja, dia tuh kayak naburin kayak sejenis formalin gitu sih, supaya mungkin tubuh dari wanita itu awet kali ya. Jadi saat nonton musik videonya, kalian tuh kayak ngerasa kalian itu nonton film horor. Yang lebih buat aku takut adalah bagaimana tatapan dan juga ekspresi dari wanita tersebut. Karena guys, matanya itu selalu terbuka. Jadi kayak melotot banget, padahal udah meninggal gitu ya. Matanya itu nggak bisa gini, matanya itu selalu melotot. Habis itu di sininya itu hitam banget. Intinya kayak bener-bener serem banget sumpah. Aku aja yang nonton musik videonya kayak bener-bener takut dan juga speechless. Jadi pelajaran yang dapat kita tangkap dari Ballerino adalah kita itu harus mengikhlaskan siapa yang pergi. Karena apa gitu? Karena memang yang namanya pertemuan itu pasti ada yang namanya perpisahan. Tidak selamanya kita harus bersama-sama. Kalau kita tidak mengikhlaskan mereka, maka kita akan menjadi pria dalam musik video Ballerino tersebut. Nah, Cinggu, itu adalah 5 musik video K-pop dengan konsep-konsep super psycho. Nah, dari kelima musik video tersebut, mana musik video yang menurut kalian sangat psycho? Langsung aja komen di kolom komentar. Atau ada dari kalian yang pengen memberikan opininya tentang musik-musik video K-pop yang psycho, bisa langsung komen juga di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Annyeong. Gamsahamnida.